Halo para pejuang rank, pernah nggak sih kepikiran dengan budget yang mepet, kita tuh beneran bisa serius ngegame nggak ya? Nah, kali ini kita bakal jawab pertanyaan hidup mati buat kita semua, para gamer hemat di seluruh Indonesia. Yuk kita bedah tuntas. Oke, langsung aja ke intinya ya. Dengan modal internet yang harganya cuma 100 ribuan sebulan, emang beneran bisa buat kita push rank di game-game kompetitif? Ini nih pertanyaan yang bakal kita kupas habis sekarang juga. Jawabannya, langsung aja nih biar nggak penasaran. Bisa banget. Tapi, tunggu dulu. Kita harus realistis. Jangan pernah mimpi dapat ping sekecil 5 milidetik kayak koneksi fiber optik. Ekspektasi kita harus diatur dari awal. Jadi, jawabannya tuh nggak sesimpel iya atau enggak. Pengalaman main game kalian itu bakal jadi semacam pertaruhan. Pertaruhan antara dua faktor yang sama sekali nggak bisa kita kontrol. Yang pertama, hoki lokasi rumah kalian. Dan yang kedua, cuaca. Dua hal ini nih yang jadi penentu nasib rank kalian. Oke, kita masuk ke bedah bagian pertama, realitas seputar ping. Kita bakal lihat nih, angka-angka yang sebenarnya muncul di layar kita itu artinya apa? Apa sih bedanya ping warna hijau sama kuning? Dan yang paling penting, gimana rasanya di dalam game? Coba deh lihat perbandingan ini. Di sisi kiri ada ping hijau. Angkanya sekitar 20-50-an milidetik. Wah, ini kondisi impian. Biasanya dapat pas cuaca lagi cerah. Rasanya tuh enak banget, responsif pas buat main fast hand atau adu refleks. Tapi begitu masuk jam sibuk atau hujan lebat, siap-siap deh ketemu sama ping kuning. Hero kalian bakal kerasa lebih berat, ada delay sedikit, masih bisa main sih, tapi ya lupain aja soal adu mekanik super cepat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Banyak dari kita mungkin mikir kalau ping tinggi itu masalah utamanya. Ternyata salah besar. Ada musuh lain yang jauh lebih berbahaya dan jujur aja lebih nyebelin. Kenalin, inilah dia musuh kita yang sebenarnya. Jitter, atau yang biasa kita sebut ping loncat. Ini bukan ping tinggi yang stabil ya, tapi lonjakan ping yang tiba-tiba dan gila-gilaan, yang bisa bikin emosi sampai ke ubun-ubun. Inilah biang kerok dari semua masalah pas main game pakai koneksi nirkabel. Oke, biar lebih kebayang, kita coba simulasiin situasinya. Bayangin nih, kalian lagi fokus banget, permainan lagi mulus-mulusnya, ping stabil di angka 30-an. Semuanya kerasa sempurna. Kalian udah siap nih buat momen penentuan. Dan tiba-tiba, bam! Ping kalian loncat ke 200. Disinilah bencana itu terjadi. Semua seakan membeku, dan momen krusial yang udah di depan mata tadi, lenyap gitu aja dalam sekejap. Dan yang bikin makin kesal, secepat lonjakan itu datang, secepat itu juga dia pergi. Ping tiba-tiba balik normal ke 30. Tapi ya, semua udah terlambat. Karakter kalian mungkin udah mati atau teleport ke antah berantah. Nasi udah jadi bubur. Jadi, si jitter ini penyebabnya apa sih? Kalau di game, efeknya ya itu tadi, karakter kita tiba-tiba teleport atau lari di tempat. Nah, penyebab di dunia nyatanya? Kadang sepele banget loh. Bisa jadi cuma karena ada angin kencang yang goyangin antena, atau bahkan cuma karena frekuensi wifi tetangga lagi bentrok sama punya kita. Faktor-faktor eksternal yang benar-benar di luar kendali kita. Sekarang kita masuk ke ujian penentunya. Gimana sih performa internet kayak gini di game yang beda-beda? Apa semua game bakal ngerasain dampak yang sama? Jawabannya jelas enggak. Kesimpulannya jelas banget di sini. Buat game-game mobile kayak Mobile Legends, Free Fire, atau PUBG, koneksi ini bisa dibilang sangat aman. Kenapa? Karena game mobile itu biasanya lebih pemaaf soal lag, jadi kalian masih bisa banget push rank sampai mythic. Nah, sebaliknya, buat game PC yang kompetitif banget kayak Valorant atau CS2, ini ceritanya beda, sangat tidak direkomendasikan. Game PC itu sensitif banget sama jitter, jadi resiko kena rubber banding atau karakter ketarik-tarik mundur itu terlalu besar. Oke, setelah kita tahu semua tantangannya, sekarang kita bahas solusinya. Gimana caranya kita memaksimalkan koneksi yang ada? Anggap aja ini semacam ritual wajib sebelum mulai tanding, biar kita nggak kalah konyol cuma gara-gara lag. Ada 3 langkah sederhana tapi super efektif. Pertama, pastiin semua aktivitas download berat di jaringan rumah kalian itu dihentikan dulu. Nggak ada yang nonton video 4K atau update aplikasi. Kedua, main sedekat mungkin dengan router. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah gabungin sinyal wifi yang lemah sama internet nirkabel. Itu resep bencana. Ketiga, aktifin mode game atau game booster di HP kalian, biar data game jadi prioritas utama. Dan inilah kesimpulan akhirnya.
Jujur aja, untuk harga 100 ribuan, koneksi ini worth it banget. Semua gamer mobile pasti setuju. Mendingan koneksi yang kadang naik turun sedikit daripada kuota data tiba-tiba habis pas lagi war. Bener kan? Pada akhirnya, semua itu kembali ke satu faktor kunci, hoki lokasi. Jadi, pertanyaan terakhir nih buat kalian semua yang nonton. Setelah lihat semua penjelasan ini, kira-kira lokasi kalian termasuk yang beruntung dan bisa menang perang atau sebaliknya? Coba deh direnungkan.